Halo semua, kembali lagi di channel aku Mira Syakila. Nah, di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai cara mengisi info pajak. Nah, untuk cara mengisi info pajak, setelah kalian masuk ke dashboard YouTube Studio kalian bisa masuk ke yang gambar dolar kayak gini ya. Ini ada monetisasi, kalian bisa klik ini. Lalu setelah itu di sini kalian bisa klik nilai minimum pembayaran, lalu kalian bisa login ke akun AdSense kalian ya. Nah, setelah kalian masuk ke akun AdSense kalian, nah di sini aku sudah masuk ke akun AdSense aku ya. Nah, di sini ada informasi penting ya. Periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Nah, semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat ya. Nah, di sini kalian bisa klik kelola info pajak. Klik kelola info pajak. Nah, di sini ada akun pembayaran, udah ya pembayaran. Nah, di sini kalian ke bawah ke sini. Nah, di sini ada informasi pajak Amerika Serikat. Kirimkan formulir pajak secepatnya. Google mungkin perlu mengenakan tarif potong atau pungut pajak hingga 30% dari pembayaran Anda, atau menahan pembayaran sepenuhnya sampai formulir pajak Anda disetujui. Nah, Google memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum pendapatan dalam negeri Amerika Serikat untuk memotong atau memungut dan melaporkan pajak. Nah, setelah itu di sini ada ya alamat kita yang sudah kita isi kemarin. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik tambah info pajak ya. Klik tambah info pajak. Nah, di sini ada tuliskan sebelum memulai diperkirakan memakan waktu 15 sampai 20 menit. Ya, di sini kalian bisa klik mulai formulir pajak. Nah, di sini kalian masuk ke email kalian ya. Nah, di sini akan ada seperti ini, info pajak Amerika Serikat. Nah, untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih. Nah, di sini aku klik pilih yang perorangan. Lalu kalian klik berikutnya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ke bawah ya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kalian klik tidak. Lalu setelah itu di sini ya klik berikutnya. Nah, di sini ada pilih jenis formulir pajak W8 ya. Ada dua pilihan, ada W8BEN atau W8ECI. Nah, di sini caranya kalian klik yang W8BEN ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu atau non-as dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, setelah itu kita geser lagi ke bawah ya. Klik mulai formulir W8BN. Nah, di sini ada formulir pajak W8BN. Nah, di sini ada identitas pajak, nama kalian. Lalu setelah itu di negara kalian pilih yang Indonesia, cari. Lalu setelah itu di sini nomor identifikasi wajib pajak. Kalian harus masukkan nomor pajak kalian ya. Di TIN asing ini kalian masukkan NPWP kalian. Lalu setelah itu untuk yang ITIN atau SNN-nya ini lewat aja. Lalu setelah itu kalian bisa klik berikutnya, identitas pajak. Ini sudah ditulis ya, yang tadi kita tulis. Lalu setelah itu di sini alamatnya yang tertulis tadi, klik ini. Nah, setelah dicentang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, kalian bisa klik berikutnya. Nah, setelah itu di sini ada perjanjian pajak ya. Jadi di sini Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan dan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, di sini ada perjanjian pajak ya. Perjanjian pajak ini di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Nah, di sini kalian ada pilihan tidak atau iya. Di sini kalian pilih yang iya ya. Penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat ya, karena kita di negara Indonesia ya. Klik iya. Nah, setelah klik iya, kalian di sini pilih negara kita.
kedua, di sini Indonesia, cari ya. Nah, ini klik Indonesia. Nah, di sini kalian bisa klik yang iya, lalu centang yang penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Lalu di sini kalian pilih negaranya, yaitu pilih negara Indonesia. Nah, setelah itu kita ke bawah ya. Nah, setelah itu di sini ada tarif dan ketentuan khusus ya. Di sini kalian pilih yang layanan seperti Edison ya. Sini klik yang layanan seperti Edison. Lalu di sini ada pasal dan ayat. Kalian bisa pilih pasal 8 ayat 1. Lalu untuk tarif pemotongan pajaknya kita pilih yang 0% ya. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa centang. Di sini ada royalti film, kalian bisa checklist juga. Di sini kalian isi dengan pasal ayat, pasal 13 ayat 2. Lalu di sini untuk pemotongan pajaknya, di sini kalian bisa klik yang 10%. Setelah itu di sini kalian bisa checklist lagi alasannya. Di sini ada royalti hak cipta, kalian checklist juga di sini ke bawah. Nah, di sini ada pasal dan ayat. Klik yang pasal 13. Lalu tarif pemotongannya. Nah, di sini untuk tarif pemotongan pajaknya klik yang 10% lagi. Lalu di sini alasannya yaitu kita centang lagi sebagai wajib pajak. Klik berikutnya ya. Nah, di pretinjau dokumen ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di sini kalian bisa klik, kalian bisa centang, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau. Klik berikutnya. Nah, di sini kita akan mengisi sertifikasi ya. Di sini kita ke bawah dulu. Ini apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Nah, di sini kita klik iya. Masukkan nama lengkap resmi ya. Nama lengkap yang ada di KTP kalian masukkan di sini. Setelah kalian mengisi nama lengkap kalian, lalu klik berikutnya. Di sini ada pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Di sini karena aku belum pernah ya, di sini kita klik yang tidak. Lalu di sini kalian centang, saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google ya. Setelah dicentang, lalu ke bawah, apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelum menerima pembayaran. Nah, di sini kita klik yang atas ya. Saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru ya. Setelah itu di sini kalian klik berikutnya. Sini ada perjanjian di pelaporan pajak ini, ada perjanjian pengiriman secara elektronik ya. Kita cek ke bawah. Nah, di sini kalian bisa centang saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Nah, setelah itu kita klik kirim ya. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya. Info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima dan sudah disetujui ya. Nah, oke, seperti itu ya. Dengan cepat kita sudah disetujui formulir info pajaknya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan tutorialnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.